melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Bravo, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan membawakan satu tema, diajar oleh Allah untuk datang kepada Kristus. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Nantinya kami naikkan syukur, kembali kesempatan Tuhan percayakan, kami menerima kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus sendiri yang mewahyukan hikmat dan pengertian untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan di penghujung akhir zaman ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Probos, bacaan kita dari Yohanes 6 ayat 44 sampai dengan 45. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Saudara, dikatakan di sini bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus kalau Bapa tidak menariknya. Jadi artinya saudara, bahwa kita hari ini ada, saudara bisa dengar firman-Nya, saudara bisa datang beribadah, saudara bisa melayani Tuhan, itu karena Bapa menarik saudara. Dan orang yang ditarik oleh Bapa itu akan diajarkan tentang kebenaran saudara. Dan mereka yang mau mendengar dan menerima pengajaran itu, mereka pasti akan datang kepada Yesus. Ya saudara, banyak orang berusaha untuk mencari kebenaran, mencari jalan hidup, bahkan mencari keselamatan melalui cara-cara dunia. Yaitu pergi ke dukun, dia pikir dukun bisa menolong dia saudara. Pergi ke peramal dan ajaran-ajaran yang mengenakan daging dan lain-lain saudara. Tapi Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadanya jika tidak ditarik oleh Bapa. Bersyukurlah kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada karena Bapa menarik kita saudara. Iman dan keselamatan itu bukan karena hasil usaha saudara dan saya, tetapi karya dan inisiatif daripada Allah sendiri. Saya sadari banget saudara, dulu saya ke gereja hanya sekedar agama. Karena saya punya agama, saya pergi ke gereja. Tapi saya tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Satu hari Tuhan taruhkan kerinduan di hati saya untuk saya boleh mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Dan lalu Tuhan utus teman saya di kantor datang ke saya dan bilang, "Dit, ikut yuk. Ada KKR loh di Istora," begitu. Dan Tuhan taruhkan di hati saya untuk merespon. Dia berkata, "Oke, saya datang." Waktu saya datang, disitulah titik balik di mana Tuhan melawat saya seperti orang mabuk anggur, saudara. Seperti yang terjadi pada para rasul di Kisah Para Rasul 2, saudara, pada hari raya Pentakosta. Dan itu adalah hari di mana setelah itu hidup saya jadi berbeda. Tuhan mulai membawa saya lebih dekat kepadanya. Saya dibangunin pagi untuk berdoa. Tuhan mulai memperlengkapi saya. Saya baca firman Tuhan menjadi terang yang sangat luar biasa untuk saya baca saudara. Kalau dulu Alkitab itu adalah obat tidur yang paling manjur. Tapi sejak saya dilawat Tuhan, Alkitab itu adalah bacaan yang sangat menyukakan hati saya. Saya seperti mengalami atau ada di dalam Alkitab itu saudara. Saya bisa menangis terharu, saya bisa sukacita, dan banyak hal yang saya alami di dalam pembacaan firman Tuhan. Sampai saya membaca tuh kayak gak mau tidur saudara. Ada terang yang menerangi saya untuk mengerti isi firman Tuhan. Nah itulah saudara, bukan karena saya, tapi Tuhan, inisiatif Tuhan. Dia mulai mendekatkan saya kepada Yesus. Sampai hari ini saya boleh ada karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan.
Nah saudara, ayat ini menunjukkan betapa besar kasih dan kedaulatan Tuhan dalam memanggil kita sebagai manusia untuk mengenal Kristus. Jadi Bapa tidak hanya menarik tapi juga mengajar kita agar kita mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Tuhan mengajar. Kalau dulu saya tidak kenali Tuhan secara pribadi, tapi hari ini Tuhan bukan hanya mengajar saya melalui teori-teori yang saya dapatkan di gereja lokal di mana Tuhan tanam saya, tapi Tuhan juga mengajar saya dengan mempraktekkan setiap firman yang saya dengar. Dan ketika saya mau belajar jadi murid yang baik, ketika saya diizinkan praktek, saya doa, saya ingat firman-Nya, saya lakukan, dan saya melihat kuasanya yang hebat. Jadi saudara, kita pelajari hari ini. Poin yang pertama, bahwa Allah yang mengambil inisiatif di dalam keselamatan saudara. Yohanes 15 ayat 6 dikatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Iya. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih saudara dan saya. Dan kita telah ditetapkan oleh Tuhan supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Wah saudara ya, jadi percayalah bahwa kan anugerah Tuhanlah kita dipanggil hari ini, ditetapkan di tempat di mana kita berada hari ini. Kita diajar, kita dimuridkan, kita dibentuk, diproses melalui setiap masalah yang ada di depan saudara. Dan Tuhan beri kekuatan untuk kita melewatinya dan kita berkemenangan. Seperti juga dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Iya. Jadi karena kasih karunia kita ini diselamatkan oleh iman yang ditaruhkan oleh Tuhan di hati kita. Jadi bukan hasil usaha kita saudara ya. Dan itu juga bukan karena pekerjaan saudara. Jadi kita nggak boleh bermegahkan diri saudara untuk hal itu. Allah lah yang lebih dahulu memulai segala sesuatu. Ia menarik manusia dengan kasih dan kebenarannya. Dan tanpa karya Tuhan, manusia akan tetap tersesat di dalam dosa dan tidak mungkin bisa mengenal Yesus. Saudara, bayangkan seorang anak kecil yang tersesat di tengah pasar yang ramai saudara. Ia nggak tahu jalan pulang. Tapi ayahnya datang, dia mencari dan menggandeng tangan anaknya itu untuk pulang ke rumah. Demikian juga Bapa di surga mencari kita yang tersesat. Dulu kita tersesat, kita hidup dengan cara dunia. Kita melakukan apa yang dunia mau. Kita tersesat saudara. Tapi puji Tuhan, Bapa menemukan kita. Dia tarik tangan kita dibawa menuju ke rumah saudara. Begitu juga hari ini, percayalah saudara, Tuhan sudah menemukan saudara dan saya. Kita berbahagia saudara. Dia sedang menuntut tangan kita, membawa kita pulang ke rumah, yaitu kerajaan surga yang mulia. Mari saudara, biarkan Tuhan yang menuntun tangan kita saudara. Jangan biarkan dunia mengambil alih saudara. Karena dunia tidak akan pernah membawa saudara ke tempat yang kita inginkan, yaitu rumah Bapa di surga. Tapi dunia membawa saudara kepada kebinasaan di api neraka. Ya saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita sudah di posisi yang tepat. Kita sudah masuk dalam panggilan Tuhan. Kita sedang dituntun oleh Bapa untuk sampai ke rumah. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan saudara. Aplikasi buat kita, keselamatan bukan hasil pencapaian kita, tetapi anugerah. Karena itu kita harus merendahkan diri dan bersyukur setiap hari atas panggilan Allah dalam hidup kita saudara. Bersyukur Tuhan sudah panggil saudara. Saya amat sangat bersyukur. Saya yang dulu kalau ibadahnya hari Minggu doang saudara ibadahnya ya. Paling tengah minggu ada yang saya ikuti dalam perkumpulan. Tapi itu pun juga kalau sempat kalau bisa saudara ya. Tetapi puji Tuhan anugerah banget. Kalau hari ini saya bukan hanya didekatkan kepada Yesus. Tapi dipercayakan untuk melayani dia. Dan saya sangat amat menaruh pengharapan memohon kepada Tuhan agar Tuhan tetap layakkan saya untuk bisa melayani Tuhan. Karena buat saya itu adalah kehormatan yang sangat luar biasa untuk bisa melayani dia. Untuk bisa menceritakan tentang kehebatan dan kedahsyatannya.
untuk membagikan cerita apa yang Tuhan ajarkan kepada saya untuk saya bagikan juga kepada orang lain. Jadi oleh karena itu saudara, bersyukurlah setiap hari. Memohonlah anugerah Tuhan tetap menyertai kita semua. Poin kedua, kita belajar. Diajar oleh Allah melalui firman dan Roh Kudus. Kita baca Yesaya 54 ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Ya, kita baca juga Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya saudara, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan saudara. Betapa bersyukur dan kita bersuka cita ketika anak-anak kita dekat sama Tuhan. Saya berdoa setiap hari, Tuhan layakkan semua anak-anakku boleh melayanimu Tuhan. Perlu anugerah Tuhan agar anak-anak kita boleh menjadi murid Tuhan dan melayani Tuhan. Itu yang perlu kita doakan sebagai orang tua setiap hari buat anak-anak saudara dan saya. Dan saudara, dikatakan di sini penghibur yaitu Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa itu akan mengajarkan segala sesuatu kepada saudara dan saya. Dia akan mengingatkan setiap kebenaran yang pernah kita baca saudara. Jadi oleh karena itu baca firman setiap hari. Ketika saudara membaca, maka tersimpan di dalam memori saudara dan Roh Kudus akan mengingatkannya ketika kita membutuhkannya. Itulah fungsi Roh Kudus. Bukan hanya mengingatkan, dia juga memberi kemampuan untuk kita melakukan ketika kita mau. Saudara, firman Tuhan tidak berat, dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Iya, perintahnya itu tidak berat kalau kita mau nurut saudara. Yang membuat perintahnya menjadi berat karena kita nggak mau nurut. Kenapa nggak mau nurut? Masih ada ego, masih ada gengsi, harga diri, nama baik yang kita masih pertahankan saudara. Belajar saudara, terserah Tuhan. Tuhan mau bentuk kita seperti apa? Mari saudara beri diri saudara dibentuk Tuhan. Roh Kudus yang akan membantu menolong saudara untuk saudara bisa melewati setiap proses saudara. Saudara mengenali Tuhan secara pribadi. Jadi Allah bukan hanya memanggil kita tapi Tuhan juga mengajar kita. Dan pengajaran ini bukan sekedar lewat pikiran tapi lewat pekerjaan Roh Kudus di hati kita. Roh Kudus akan menuntun saudara untuk mengerti firman saudara. Menyadarkan kita akan dosa dan menuntun kita kepada kebenaran. Inilah Tuhan yang hebat yang menyertai kita. Dia memanggil kita, dia mengajar kita, dia menuntun, dia memberi kekuatan. Jadi semua adalah karena anugerah Tuhan saudara. Tidak ada sedikit pun yang kita megahkan dari apa yang ada pada kita. Semua karena pemberian Tuhan. Yang penting saudara adalah orang yang rendah hati. Ini kuncinya. Mau belajar. Memiliki hati yang tulus dan murni. Enggak memberontak ketika ditegur. Kau menerima prosesmu. Ketika kau menjadi orang seperti itu, hidup saudara dijalankan dengan sangat mudah. Jadi jangan bersandar pada pikiranmu sendiri. Apa fungsinya pemimpin? Pemimpin dipilih sama Tuhan untuk menuntun kita yang diumpamakan Tuhan sebagai domba-dombanya. Untuk sampai pulang ke rumah yang sesungguhnya. Saudara, kelemahan domba adalah matanya kurang awas. Maka perlu dituntun sama gembala. Dan dia gak bisa pulang kandang sendiri. Bisa tersesat saudara. Makanya dia harus ada dalam komunitas dan ada gembala yang memimpin. Dan begitulah kita saudara sebagai orang percaya. Tuhan pilih gembala, dengar saudara, tidak ada seorang pun bisa menjadi pemimpin kalau Tuhan tidak memilih. Jadi kalau Tuhan memilih, Tuhan mempercayakan dan Tuhan juga memperlengkapi ia sebagai pemimpin. Dan kalau kau ada di satu gereja lokal, berarti Tuhan menetapkan saudara di gereja lokal, saudara harus taat kepada pemimpin. Berani menyerahkan diri saudara dipimpin oleh gembala saudara yang pasti membawa saudara ke tempat yang sesungguhnya, yaitu kerajaan surga. Jadi jangan saudara ada di satu tempat gereja lokal, tapi saudara nggak taat sama pemimpin. Saudara ngelawan apa kata pemimpin, sehingga engkau akhirnya tersesat. Kenapa? Karena ketika kita tidak taat akan ada hawa nafsu yang membawa engkau pada masa kemodohan. Engkau akan mulai menjauh dari kasih karunia. Dan engkau akan menjadi orang yang sensitif, cepat kepahitan saudara. Dan orang yang kepahitan
punya ekspresi selalu menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan orang banyak. Dan janganlah itu ada pada saudara dan saya. Jadi saudara, Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengerti kebenaran atau mengerti firman Tuhan. Ia menyadarkan kita akan dosa kita. Dan dia akan menuntun kita kepada kebenaran. Yang penting saudara tetap fokus. Jangan pernah berhenti cari Tuhan ketika engkau ada masalah. Tapi kau harus memperkuat kepercayaanmu kepada Tuhan. Ketika ada masalah di depanmu, datang sama Tuhan. Bukan lari dari Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Engkau akan mengalami masalah yang semakin besar ketika kau jauh dari Tuhan. Tapi belajar dari Daud, dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika rumahnya disiklat, dibakar, istri, anak-anak dan semua hartanya dirampas. Bahkan orang yang menyertai Daud mau melempari Daud dengan batu. Yang dilakukan Daud memperkuat kepercayaan kepada Tuhan. Berikutnya kita tahu ceritanya, semua akhirnya kembali dan mendapatkan jauh lebih banyak dari apa yang dirampas, yaitu hartanya. Nah, inilah saudara yang perlu kita pelajari. Firman Tuhan mengajar kita, menuntun, membimbing kita, dan pengalaman para nabi, para rasul semua punya cerita untuk kita pelajari. Ambil yang baik, buang yang tidak baik, saudara. Kita belajar di sini satu ilustrasi seorang pelajar yang hanya mendengar guru tapi nggak perhatikan, saudara. Tidak akan pernah ngerti pelajaran. Tetapi ketika kita bisa membuka hati kita, kita catat, kita renungkan, pelajari lagi saudara, maka saudara akan mengerti pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Ya, demikian juga kita ya saudara, mendengar firman tanpa buka hati tidak akan pernah membuat kita benar-benar diajar oleh Tuhan. Saya itu sambil masak, saya suka dengar tuh firman Tuhan melalui kitab suara, saudara. Tapi ketika saya nggak fokus kepada apa yang saya dengar, tapi fokus dengan apa yang saya kerjakan, itu bisa nggak ngerti loh, saudara. Padahal itu di situ suaranya keras. Saya punya telinga untuk mendengar. Tapi karena saya tidak fokus kepada apa yang saya dengar, saya fokus dengan apa yang saya kerjakan, maka berikutnya saya nggak ngerti apa tadi yang diomongin. Sehingga saya harus ulang lagi dari awal sampai saya bisa mengerti. Nah, begitu juga saudara saya. Saudara datang sih tubuh saudara di gereja. Tapi saudara nggak fokus. Firman Tuhan lagi diajar, saudara mungkin main handphone. Mungkin saudara ngobrol, mungkin pikiran saudara melayang-layang. Sehingga akhirnya saudara nggak bisa ngerti atau menangkap apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di mimbar saudara. Jadi oleh karena itu buka hatimu untuk mendengar sungguh-sungguh. Dan kau akan terima pelajaran yang akan mengubah hidupmu saudara. Nah saudara, aplikasinya buat kita, setiap kali kita baca Alkitab, berdoa atau kita dengar khotbah, minta Roh Kudus untuk mengajar dan menyingkapkan kebenaran. Jadi sebelum mendengar firman, kau berdoa, Roh Kudus buat aku ngerti firman yang disampaikan. Ini yang seringkali kita lupakan ya saudara. Jadi jangan hanya menjadi pendengar, tapi jadilah murid yang mau belajar dan mau berubah. Ini yang Tuhan mau. Ketiga kita pelajari di sini, hasil pengajaran Allah adalah datang dan hidup di dalam Kristus. Yohanes 10 ayat 27 katakan demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ya, kita baca juga 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ya saudara, jadi dikatakan domba-dombaku mendengar suaraku, kata Tuhan. Saya pernah lihat bagaimana seorang gembala yang memanggil domba-dombanya saudara. Nah ini gembala-gembala palsu, coba-coba panggil dombanya. Ternyata nengok juga enggak loh saudara. Gembala palsu yang kedua coba memanggil tapi juga nggak nengok sama sekali domba-dombanya. Tapi ketika gembala yang asli memanggil, panggilan pertama semua dombanya tegak, saudara. Mulai mendengar. Panggilan kedua mereka mulai saling menoleh. Panggilan ketiga mereka berlari-lari menuju gembala. Ya saudara, ternyata firman Tuhan itu benar. Kalau kita domba, kita pasti mendengar suara gembala, yaitu suara Tuhan yang disampaikan kepada para pemimpin atau gembala saudara di gereja lokal. Kalau kita adalah dombanya Tuhan, kita pasti mau mendengarnya saudara. Tapi kalau bukan
domba saudara, pasti saudara bukan dengar tapi nanduk ya saudara ya. Nah oleh karena itu saudara, ketika kau datang kepada Tuhan, Tuhan mengurapi kita, dan pengurapan itu akan mengajar kita saudara tentang kebenaran. Saudara bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Saudara bisa membedakan mana yang benar atau mana yang palsu, karena ada pengurapan yang Tuhan berikan kepada saudara, dan itu diberikan ketika kau beribadah kepada Tuhan. Kau mendapatkan pengurapan dan kekuatan. Ya saudara, mari kita belajar untuk kita menjadi murid, tetap murid yang baik, karena Tuhan sudah menarik kita mendekat kepada Yesus. Tuhan sudah mengajar kita hari ini. Sudah sekian lama engkau diajar oleh Tuhan, engkau harus berubah. Kalau saudara dan saya tidak berubah, dan orang bilang ya ampun kamu gak berubah dari dulu sampai sekarang, masih mulutnya suka ngomel, ya saudara ada yang salah. Pasti ada yang salah. Tidak mungkin kau datang sama Tuhan, tidak mungkin kau melayani Tuhan, tapi engkau tidak berubah. Itu tidak mungkin. Pasti ada yang salah, mungkin motivasimu salah. Mungkin kau datang kepada Tuhan tidak dengan ucapan syukur. Segala sesuatu kau lakukan dengan terpaksa, sehingga engkau akhirnya tidak mengalami perubahan di dalam hidupmu. Jadi saudara, ketika seorang mau benar-benar diajar oleh Tuhan, responnya pasti datang kepada Yesus. Jadi kalau saudara bukan orang yang benar-benar diajar, artinya bukan orang yang mau diajar sama Tuhan, saudara otomatis pasti menjauh dari Tuhan. Nah itu saudara ya. Jadi ia bukan hanya tahu tentang Yesus, tapi mengalami Yesus dalam hidupnya. Ya saudara, seorang yang diajar oleh Tuhan, seorang yang mau mendengar dan mau menerima pengajaran, pasti saudara ia punya cerita tentang Tuhan. Ia mengalami Yesus dalam hidupnya, dan ia selalu punya kesaksian untuk diceritakan tentang Tuhan. Nah, ia menjadi murid yang sejati yang hidup dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Harusnya begitu saudara ya, sebagai murid Tuhan, kita sebagai orang yang mau diajar. Saudara, akan ada perbedaan antara orang yang tahu teori berenang dengan orang yang benar-benar berenang di air, saudara. Saya tahu teori berenang. Dulu saya pernah sekolah, saudara, ngikuti ada pelajaran olahraga. Ada gaya punggung, gaya kupu-kupu, gaya katak, gaya bebas. Nah itu saudara ya. Tapi ketika saya nyemplung di air, saya nggak bisa berenang, saudara. Saya nggak bisa berenang. Saya tahu teori, tapi waktu praktek saya nggak bisa. Jadi ada perbedaan yang nyata antara teori dengan praktek. Maka Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman, baru timbul. Belum tumbuh saudara. Iman saudara bertumbuh ketika engkau mengalami aniaya. Ya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Engkau akan bertumbuh ketika engkau mengalami aniaya, kau praktekkan. Artinya lakukan, praktekkan setiap firman yang kau dengar. Jadi saudara, biarkan Tuhan akan mengajar kita melalui pengalaman saudara, melalui firman dan doa. Ya, mari kita jadi murid Kristus yang terus mau belajar. Sebab semakin kita diajar oleh Tuhan, semakin kita mengenal dan akan mengasihi Yesus. Ya saudara, bukan hanya teori, tapi saudara praktekkan setiap firman yang kau dengar. Seperti tadi seorang bisa menjadi perenang yang hebat ketika dia mempraktekkan setiap teori yang ada. Tapi kalau dia cuma dengar tapi nggak pernah praktek, dia nggak akan pernah bisa mengenali siapa Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, mari kita buka hati kita untuk terus diajar oleh Tuhan, agar kita semakin mengenal Kristus dan kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Seperti yang ditegaskan tadi kita baca Yohanes 6 ayat 44 sampai 45, bahwa Allah menarik kita dengan kasih-Nya, dan Allah mengajar kita melalui firman dan Roh Kudus-Nya. Juga hasilnya adalah kita pasti datang dan tinggal di dalam Kristus, saudara. Tetap kuat, tetap semangat, jangan pernah putus asa ketika Tuhan mengajar. Memang waktu Tuhan mengajar semua tidak ada yang nikmat, tidak ada yang enak. Tapi akhir daripada pengajaran itu adalah buah-buah kebenaran yang kau akan hasilkan. Kau akan kenali Tuhan secara pribadi. Tuhan yang hebat, Tuhan penolong kita yang luar biasa. Saudara, kita perlu cerita tentang Tuhan. Saya sangat senang dengan lagu ini. Ku kagumi, ya kan, caramu mencintaiku, ya. Ada cerita di setiap proses hidup kita. Bener banget saudara. Di setiap proses yang saudara hadapi, saudara punya cerita.
Biasanya orang berbagi kesaksian yaitu tentang pengalamannya di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan. Di situ dia punya cerita tentang Tuhan. Oleh karena itu saudara, Tuhan izinkan proses dalam hidupmu untuk kau mengenali Dia. Ketika engkau mau mengenali Dia sebagai Jehovah Rafa, Allah penyembuh, kau harus Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit. Dokter sudah angkat tangan dan kita disuruh pulang, udah kasih makan aja yang enak-enak begitu. Tapi ketika ia berharap sama Tuhan, maka ia boleh melihat kuasa Tuhan yang hebat yang menyembuhkan. Dan itu dialami oleh teman saya yang mengalami gagal ginjal, 2 ginjalnya rusak dan dokter udah suruh dia pulang aja. Dan ketika dia di rumah dia bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhkan saya, aku percaya Tuhan bisa melakukan. Tapi kalaupun tidak, aku bersyukur segala yang terbaik daripada Tuhan. Bangun tidur di pagi hari, dia merasa sangat sehat. Dia lompat dari tempat tidurnya, dia lari-lari, dia sehat saudara. Diperiksa ke dokter, ginjalnya bersih saudara. Dan dia berkata, Tuhan kau Allah penyembuh yang hebat. Bukan hanya kata orang, tapi dia punya cerita tentang Tuhan. Saudara mau kenali Dia sebagai Allah sumber damai sejahtera, saudara harus siap dimaki, direndahkan, gak dianggap, dihina, difitnah saudara. Ketika kau datang kepada Tuhan, malah Allah sumber damai sejahtera menguasai hati pikiranmu saudara. Kau mau kenali Dia sebagai Tuhan Allah yang menyediakan, Tuhan izinkan kau bangkrut. Tuhan izinkan kau di PHK. Tuhan izinkan kau dalam kesulitan ekonomi. Tapi ketika kau datang mengandalkan Tuhan, kau melihat pemeliharaan Tuhan di tengah masalah ekonomimu. Dan di situ kau bisa katakan, Tuhan kau Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluanku berkait kemuliaannya. Kau akan kenali Tuhan di tengah proses hidupmu. Hadapi setiap proses, kau akan makin kagum, kau akan makin terharu sama Tuhan. Benar saudara, saya katakan karena saya mengalami. Saya mau kata pada saudara, Tuhan itu hebat. Maka Daud berani berkata dalam Mazmur 46 ayat kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. ya, Daud berkata dengan penuh jaminan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia berani katakan sangat terbukti karena dia selalu melihat pertolongan Tuhan. Dia selalu melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan setiap masalahnya dengan cara yang ajaib. Saya percaya saudara juga bisa berkata kepada Daud, ketika kau hadapi setiap masalahmu dengan kau mengandalkan Tuhan, dan kau akan lihat pertolongannya, penyertaannya, solusi demi solusi yang diberikan, dan banyak keajaiban kau alami ketika engkau hadapi setiap prosesmu. Demikian sahabat penerobos, biarlah kita bukan menjadi orang yang gampang menyerah saudara, tapi kita percaya bahwa kita diajar oleh Tuhan untuk datang kepada Kristus, yaitu melalui setiap masalah saudara, melalui setiap pergumulan saudara hadapi, saudara akan kenali Tuhan. Oleh karena itu saudara, bersyukurlah karena kita sudah ditarik mendekat kepada Yesus dan kita diajar. Marilah menjadi orang yang mau mendengar dan menerima pengajaran. Ketika engkau adalah orangnya, kau pasti datang kepada Tuhan. Kau pasti makin dekat sama Tuhan dan kau pasti diperlengkapi dan semakin dipakai Tuhan bagi pekerjaan yang mulia. Sahabat penerobos, saya akan berdoa bagi sahabat penerobos. Biarlah menjadi orang-orang pilihan Tuhan dan tetap bertahan dan menyelesaikannya sampai garis finish. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar, mampukan kami untuk menerima kebenaran itu dan melakukannya, sehingga kami boleh tetap datang kepada Yesus, untuk kami tetap melayani Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan dan kuasa firman yang mengubah pola pikir cara pandang kami, memerdekakan kami. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat penerobos, saya tetap mengundang sahabat penerobos bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Saudara boleh catat nomor di bawah ini, katakan saya rindu bergabung. Saya akan kasih link Zoom buat saudara. Tetap belajar dan belajar untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara yang mungkin ketinggalan beberapa materi, boleh silakan saudara buka YouTube dan saudara ketik sahabat penerobos. Saudara boleh mendengar sesi-sesi yang saudara tertinggal untuk mendengarnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.